Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Zai, salam sejahtera semuanya ya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita berbeda suasana nih. Ya kan? Biasanya kita di masjid, di rumah. Sekarang kita berada di sawah. Nah, oke, baik. Untuk tema kita hari ini yaitu tentang banyak yang bertanya. Oke, pertanyaan sahabat semua yang ada di komentar saya itu akan saya jadikan tutorial, makanya saya akan jadikan konten. Makanya apabila ada keluh kesah, apabila ada permasalahan ataupun apa itu, silahkan tuliskan di komentar, nanti akan saya buatkan channelnya. Maksud saya akan saya buatkan kontennya gitu ya. Nah, grogi nih karena baru pertama kita di sawah nih ya sama teman-teman. Baik. Nah, tema kita hari ini ialah baru mulai ngaji, baru mulai tadarus, suaranya sudah habis ataupun suara cepat habis saat mengaji, ya. Nah, jadi begini, untuk solusinya itu sangat mudah sebetulnya ya, sangat mudah. Jadi di sini saya ingin berbagi pengalaman ataupun berbagi tips, bukan hanya pengalaman tapi juga banyak juga masukan-masukan dari orang lain yang saya tampung dan saya bagikan di sini. Nah, apa itu? Yang pertama, itu semua karena tergantung kita cara pengolahan suara saat kita mengaji itu. Kita di saat mengaji itu langsung ke nada tinggi atau memang mulai dari nada dasar gitu kan. Nah, karena kan saya pernah mengatakan bahwasanya mulailah sesuatu itu dari yang rendah begitu. Nah, jadi apabila kita mulai di nada tinggi, tentunya suara itu akan cepat habis. Nah, beda lagi kalau walaupun dah nada rendah Bang, tetapi suaranya cepat habis. Nah, ada juga ya gitu kan. Nah, baik, ini saya akan kasihkan solusinya. Ada beberapa tips, mohon diingat ya, diingat sahabat-sahabat semuanya, mohon diingat, semoga nanti bisa dipraktekkan semuanya. Yang pertama, saat mengaji, ya, saat mengaji itu usahakan sediakan air hangat. Nah, ingat air hangat, kan pernah saya katakan bahwasanya air hangat itu sangat banyak manfaatnya gitu kan. Nah, terutama bagi kita yang puasa ya, bagi kita umat Islam yang puasa, itu air hangat di saat buka puasa sangat penting. Nah, begitu. Ini mohon maaf nih, saya jongkok nih. Oke, kita sambil santai, relax. Nah, air hangat di saat kita puasa, di saat kita buka puasa. Jadi begini, kita minum air hangat itu akan yang pertama mempertahankan pita suara. Pita suara kita nggak akan cepat rusak. Ya, kalau kita memanfaatkan air hangat, kita amalkan itu ketika buka puasa, karena posisinya tenggorokan kita dan pita suara kita kan masih kering nih. Nah, jadi kita minum air hangat itu sangat bagus. Ya, jangan langsung minum es. Terus ini untuk yang dibuka puasanya dulu ya. Di sorenya kita minum air hangat ya. Kemudian kalau bisa ada memakan jenis asam-asaman seperti entah itu air jeruk nipis ataupun jeruk, ya yang penting jenis asam lah kan, ataupun asam Jawa boleh. Tetapi itu kalau air asam saran saya dimakan ketika selesai kita mengkonsumsi nasi ya, ataupun posisi perut sudah terisi. Nah, namun kalau air hangat itu usahakan sebelum perut terisi, minumlah air hangat ya, itu akan memperbaiki pita suara. Baik, solusinya di saat tadarus ataupun di saat ngaji suara kita cepat habis, yang pertama tadi sediakan air hangat ya di samping kita. Ataupun kalau di masjid gimana Bang, nggak ada air hangat? Boleh kita bawa air mineral yang udah dimasak, jangan air aqua ya, jangan air ataupun air yang di dalam kemasan. Itu pesan saya. Nah, pesan saya ingat, bawa air dari rumah yang sekiranya sudah memang kita masak ataupun digodok ya. Nah, setelah kita masak, kita masukin di botol, kita bawa ke masjid. Ketika kita nanti mau tadarus, kita letakkan di samping kita. Nah, begitu. Untuk apa gunanya? Ketika kita mau mengaji, ketika kita mau membaca Al-Quran ataupun mau azan, ini ya, kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, bacakan sholawat 3 kali. Dengan niat di hati, ya Allah semoga air ini bisa menjadi obat untuk pita suaraku. Amalkan itu.
amalkanlah. Ya, insya Allah air hangat ini memang sangat banyak fungsinya. Jadi kita minum sedikit saja dulu, baru kita ngaji secara perlahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai dari nada yang rendah ya. Habis itu kemudian nanti agak ditingkatkan. Nah, ketika kita tingkatkan, di situ yang sering terjadi kehabisan suara kan? Nah, di saat kita kehabisan suara, itu bisa kita serahkan terlebih dahulu, ataupun kita gantian terlebih dahulu kepada teman kita, sebentar saja. Ataupun kita minum terlebih dahulu, istirahat, minum. Nah, kemudian kita amalkan, itu tadi mohon maaf nih ya, amalkan telan air ludah itu tadi. Air ludah kita ditelan, untuk membasahi kembali tenggorokan. Kemudian tarik nafas. Tarik nafas sekiranya sampai di perut ini ya. Gitu, sampai di perut ini terasa mentok. Tarik, kemudian tahan sebentar, lepaskan lagi. Gitu. Kemudian minum lagi air hangatnya sedikit, mulai lagi mengajinya. Insya Allah, coba diterapkan. Mulai lagi, maka suara kita insya Allah nanti akan kembali. Nah, begitu terus diamalkan terus. Nanti otomatis ketika kita sering mengaji ataupun sering menggunakan di nada tinggi, itu insya Allah suara kita sudah terlatih di tempat-tempat yang tinggi. Jadi nggak mudah kehabisan suara. Nah, terutama ini ya, kalau yang ngajinya sering ngaji di subuh hari, itu sangat berat. Ya, sangat berat untuk menaikkan pita suara. Makanya saya sarankan amalkan menggunakan air hangat. Nah, itu tadi. Kita amalkan menggunakan air hangat. Nah, kemudian apalagi Mas? Baik, kita bisa mengkonsumsi madu. Ini saya nggak bisa membawa itunya ya, nggak bisa membawa contohnya karena kita dalam posisi bulan puasa ya kan, dan siang hari, kayak mana saya mau membuatkan tutorialnya, nanti kepengen kan, soalnya saya pencinta asam. Saya suka asam. Nah gitu, apalagi untuk dalam proses perbaikan suara di saat kita bulan puasa ini, itu sangat bagus loh, percayalah. Kenapa? Karena posisi kita saat ini perut kita itu lagi kosong. Nah gitu, nanti kalau ada yang mau, mana tahu nih tipsnya Mas biar puasa nggak terasa lelah. Tuliskan di kolom komentar, nanti insya Allah saya akan buatkan. Nih, ibarat bisa dilihat dari saya ya. Saya masih terbawa suasana happy gitu kan. Ini ibaratnya itu memang udah kerasa lapar ataupun apa segala macam itu udah nggak kerasa. Insya Allah dari dulu kayak gitu. Kenapa? Karena ada amalannya. Amalan apa? Bukan amalan mantra-mantra, enggak ya. Ada yang dimakan di saat sahur gitu. Kalau memang ada yang butuh nih, silahkan tulis di kolom komentarnya insya Allah gitu ya. Kayak mana caranya supaya bisa cerah terus, supaya bisa gairah di saat puasa gitu kan. Nah, ada. Baik, ya ini kan karena tema kita nih tentang tadarus nih, tentang ngaji nih. Nah, kita fokus saja dulu di sini ya. Nanti kalau memang ada dituliskan di kolom komentar, saya akan buatkan. Baik, jadi begini, kemudian madu dicampurkan dengan air hangat, ya, diaduk, kemudian air ini posisinya masih hangat, kita minum sekali tenggak. Tahu sekali tenggak? Satu napas. Ya bukan sekali gluk gitu langsung habis, enggak. Tapi kita minum klek sampai langsung habis sekali minum itu. Itu madunya. Madu sama air hangat. Kemudian bisa juga menggunakan jeruk nipis, ya, jeruk nipis ataupun jeruk lemon. Nah, jeruk lemon ya, kita bisa bawa ke masjid. Posisinya kita sedang mengaji, bawa botolnya, airnya itu air yang udah dimasak ya. Pokoknya saya menyarankan air yang sudah dimasak, bukan air yang di dalam sebuah kemasan ataupun ya apa merek apalah itu, enggak. Saya enggak menyarankan itu. Saya menyarankan yang airnya itu dimasak ataupun digodok ya. Nah gitu. Kemudian campurkan jeruk lemon tadi. Ya, campurkan jeruk lemonnya, dikocak. Apakah pakai gula, Mas? Boleh pakai gula, boleh. Boleh sedikit saja tapi ya, jangan terlalu banyak gulanya. Karena nanti kalau terlalu banyak kita mengkonsumsi gula di saat kita mengaji, itu akan membuat pita suara kita menjadi ada lendirnya. Nah, di situ itu akan merusak ataupun mengganggu kita saat membaca Al-Qur'an. Nah, air hangat, kemudian madu, kemudian jeruk nipis dan jeruk lemon. Ada lagi Mas? Ada.
Apa itu? Yang hobinya ngopi dan ngeteh boleh nggak? Nah, di sini. Kalau yang ngeteh, setahu saya kalau ngeteh ya, itu akan membuat suara menjadi berat, namun akan membuat daya tahan tubuh menjadi kuat. Nah, kalau bagaimana Mas supaya kita hobinya ngeteh tapi suara kita menjadi tetap enteng? Saran saya tehnya dicampurkan dengan air jeruk tehnya, makanya teh lemon tea. Nah, jeruk lemon kita peraskan ya, kita tiriskan, kita masukkan ke dalam teh tadi, kita aduk, kita minum. Nah, begitu. Jam berapa Mas kita mengkonsumsinya? Karena kita tadarus, kita bawa saja ke masjid. Nggak usah ragu, nggak usah malu. Karena apa? Kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Nah, begitu. Ya, terus kalau yang hobi kopi mantap. Kenapa? Karena kopi mengandung kafein. Nah, ya kan ada kafein di dalamnya kan. Nah, kalau untuk kopi beda dengan luwak kopi. Kalau luwak, maaf saya bukan maksud saya apa. Kalau kopi yang lain saya nggak merekomendasikan. Yang jelas saya merekomendasikan kalau memang hobi ngopi, ngopilah tapi kopi yang hitam. Dan itu sangat bagus untuk suara ya. Beda dengan kopi-kopi yang lain beda. Kemudian nanti itu bisa kita gunakan airnya banyak, kopinya banyak, gulanya sedikit saja. Jangan terlalu terasa gulanya ataupun kata orang Bengkinangnya, kata orang Ocunya ya, mani-mani kecopan. Pokoknya saya bisa itu mani-mani kecopan katanya kan, kata orang orang Ocunya. Kalau kata orang Jawanya ukur-ukur. Nah, leginya itu ukur-ukur. Nah, gitu. Terus, kalau untuk saran-saran yang lainnya itu tadi memang sudah saya rekomendasikan beberapa tips itu tadi ya, air hangat, jeruk nipis ya kan, madu, jeruk lemon, nah kopi dan teh, itu bisa kita amalkan. Nah, begitu. Nanti sahabat-sahabat semuanya saya doakan semoga yang berusaha dan mampir di channel ini dan memang benar-benar niat berusaha untuk belajar, saya doakan semoga berhasil. Amin amin ya Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, begitu. Jadi nggak usah ragu, apakah saya umur sekian masih bisa, apa umur saya sekian masih bisa? Insya Allah bisa, percayalah. Nah, kalau untuk tips yang lain silahkan tulis di kolom komentarnya, karena saya sudah mengatakan bahwasanya apapun yang teman-teman sahabat-sahabat tuliskan di kolom komentar, itu nanti akan saya buatkan videonya. Nah, tentunya di situ kolom komentar nanti kan ada yang membuatkan, "Mas, caranya dong Mas supaya tampil kita seperti ini, nggak grogi apa segala macam." Itu kan saya buatkan videonya kan. Nah, maka dari situ saya akan membuatkan videonya supaya sama-sama kita bimbing teman-teman kita yang di sini, ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Terus semangat dan jangan putus asa. Yakin adalah obat yang utama. Ya, baik. Terima kasih. Salam dari Bang Zai. Salam sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.